Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan kembali doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama bersepakat menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, kembali saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan tentang doa untuk meneguhkan dan menguatkan iman saudara ketika saudara menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut saudara adalah dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini ditegaskan bahwa Allah mendengar umat-umatnya, Allah mengampuni dosa umat-umatnya, serta memulihkan mereka. Jadi hal yang mau ditegaskan oleh Tuhan bahwa Dia peduli kepada umat-umatnya. Dia mendengarkan seruan mereka, Dia mengampuni mereka, bahkan mengerjakan pemulihan bagi mereka. Dan di ayat 15 malah dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Allah memperhatikan doa-doa mereka. Allah memperhatikan seruan-seruan umatnya pada masa itu. Allah memberi janji bahwa Dia mendengar, mengampuni, bahkan memulihkan. Saat ini saudara, saat kita datang kepada Tuhan dalam doa, seruan dan permohonan kita di hadapannya, Allah berjanji bahwa Dia mendengar. Saat kita datang kepada Dia, Dia mengampuni kita. Saat kita datang kepada Dia, berseru kepada Dia, berdoa kepada Dia, Dia memulihkan kita. Kenapa saudara? Karena Dia menegaskan, Dia menaruh perhatian kepada doa-doa kita. Saat ini saudara, apa yang menjadi masalah saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi persoalan saudara? Dengar, Allah berkata bahwa Dia mendengar ketika kita datang kepada Dia, berseru kepada Dia, berdoa kepada Dia. Dia memperhatikan doa-doa kita, Dia mendengarkan kita, mengampuni kita, bahkan memulihkan kita. Dia akan mengerjakan pemulihan dalam segala masalah dan persoalan saudara. Dia akan mengerjakan pemulihan terhadap segala penyakit saudara. Dia akan mengerjakan pemulihan dalam segala situasi saudara, baik ekonomi, keluarga, atau apapun itu. Allah sanggup mengerjakan pemulihan. Allah berkuasa mengerjakan pemulihan. Dan saat ini saudara, yang saya rindu kita perhatikan, sehingga Allah akan menjawab kita, sehingga Allah akan mengampuni kita, dan sehingga Allah akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat 14 tadi saudara, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengarnya dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dalam doa-doa kita, apa yang perlu kita lakukan sehingga kita akan didengar Tuhan, diampuni Tuhan, bahkan Tuhan mengerjakan pemulihan
dalam kehidupan kita. Tuhan mengerjakan pemulihan dalam setiap pergumulan dan topik-topik doa yang kita naikkan. Ditegaskan tadi saudara bahwa umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, di mana umat-umatnya pada masa itu dituntut untuk mereka mengakui sepenuhnya bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan mereka. Hanya Tuhanlah yang mereka andalkan, tidak ada yang lain. Mereka merendahkan diri dan berdoa dan sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan yang berkuasa menolong mereka. Maka sekali lagi firman Tuhan berkata, aku dengar dan aku pulihkan. Selain merendahkan diri, dikatakan dan mencari wajahku. Saat kita datang berdoa kepada Tuhan saudara, bukan hanya urusan permohonan dan permohonan di hadapan Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, hal yang jauh lebih penting dari segala permohonan adalah apakah kita datang mencari wajah Tuhan. Karena sebenarnya sebelum kita berdoa pun Allah sudah tahu. Sebelum kita meminta pun Allah sudah tahu. Yang Tuhan mau lihat adalah kerinduan hati kita untuk mencari Dia, kerinduan hati kita akan Dia, akan pribadinya. Itu jauh lebih penting daripada hanya menaikkan segala topik-topik doa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini, saat kita menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, saat kita datang membawa segala masalah persoalan kita di hadapan Tuhan, saat kita merindukan jawaban doa, ada hal yang lebih penting saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari wajahnya. Biarlah malam hari ini kita datang kepada Tuhan untuk mencari wajahnya. Biarlah malam hari ini saudara, kita datang kepada Dia membawa segala masalah persoalan kita untuk mencari wajahnya. Maka dengan demikian Dia akan mendengar kita dan akan mengerjakan pemulihan. Bahkan selanjutnya ayat 14 itu juga dikatakan saudara, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kita datang kepada Dia bukan hanya masalah permohonan, bukan hanya masalah topik doa, tetapi hidup kita jauh lebih penting di hadapan Tuhan, di mana kita mengalami pemulihan, di mana kita mengalami pertobatan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita datang kepada Tuhan bukan hanya datang menyampaikan permohonan, tapi datang dalam pertobatan. Hari ini saudara datang membawa masalah persoalan saudara kepada Tuhan, dengan diri saudara sendiri rindu untuk mengalami pertobatan dan perubahan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Apakah saya dan saudara rindu hari ini mengalami jawaban doa, di mana Allah mendengar kita, mengampuni kita, dan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita? Mari kita datang berdoa dengan merendahkan diri saudara, bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Mari kita datang dengan berdoa sambil mencari wajah Tuhan saudara, bukan hanya datang menyampaikan permohonan dan permohonan, tapi kita rindu mencari wajahnya. Dan kemudian mari kita datang dengan kerinduan untuk menjadi lebih baik, bertobat menjadi lebih baik, bertobat dan menjadi lebih baik saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, karena firman-Nya berkata bahwa Dia dengar, Dia ampuni, dan Dia pulihkan kita. Ketika kita datang berdoa dengan merendahkan diri, ketika kita datang berdoa dengan mencari wajah-Nya, ketika kita datang berdoa dengan bertobat di hadapan-Nya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita.
Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan
kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan, dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh.
mereka sebagai petani ya Tuhan. Berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini.
Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.